Meski hanya memiliki tinggi 196 cm, tapi Barkley sukses menjadi salah satu power forward paling dominan di NBA. Ya, meski tingginya berada di bawah tinggi rata-rata power forward, tapi Barkley tetap mampu mendominasi paint area. Ia memiliki badan yang lebar dan berat. Oleh sebab itu, tak heran ia bisa mendominasi lawan-lawannya di area paint. Halo semuanya, selamat datang di Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain terpendek yang pernah memimpin NBA dalam rebound, Charles Barkley. Baiklah, mari kita langsung mulai. Charles Barkley lahir di Leeds, Alabama, pada tanggal 20 Februari 1963. Barkley terlahir dari keluarga yang berantakan. Saat ia masih bayi, ayahnya pergi meninggalkan Barkley dan ibunya, dan akhirnya ibu dari Barkley pun harus mencari suami baru. Baru saja mendapat ayah angkat, Barkley kembali mendapat kemalangan. Saat ia baru berusia 11 tahun, ayah angkatnya meninggal karena kecelakaan, membuat Barkley kini harus kembali menjadi anak yatim. Saat masih kecil, Barkley sudah mulai suka dengan olahraga basket. Lingkungan tempat tinggal Barkley dipenuhi dengan orang-orang yang menyukai basket. Oleh sebab itu, Barkley pun juga ikut tertarik dengan olahraga ini. Saat SMA, Barkley bersekolah di Leeds High School. Barkley juga bermain basket saat ia masih SMA. Meski begitu, karena badannya yang tidak terlalu tinggi dan gendut, Barkley hanya ditempatkan di tim B. Di tahun terakhirnya, Barkley mengalami pertumbuhan tinggi badan yang luar biasa. Tingginya bertambah, dari yang sebelumnya setinggi 178 cm di musim junior, menjadi 193 cm di musim senior. Tinggi badan ini benar-benar berpengaruh besar untuk Barkley. Saat itu, Barkley yang tumbuh menjadi anak berbadan tinggi dan besar, langsung berhasil mendapat starting spot di tim utama. Barkley sendiri tampil sangat cantik di tim utama. Saat itu, Barkley yang berusia 17 tahun, tampil amat baik dengan rataan sebesar 19 poin dan 18 rebound. Barkley juga saat itu berhasil membawa sekolahnya meraih prestasi yang baik. Leeds High School saat itu berhasil meraih 26 kemenangan dan masuk ke semifinal. Barkley tampil sangat bagus di semifinal. Saat itu, Barkley yang merupakan pemain terbaik di sekolahnya, tampil cantik dengan 26 poin. Barkley benar-benar tampil dominan di area paint. Dengan badan gendut dan lincahnya, ia berhasil mendobrak setiap lawannya di lapangan. Performa cantik dari Barkley di semifinal ini rupanya menarik perhatian seorang pelatih basket universitas. Saat itu, pelatih dari Auburn University menonton pertandingan tersebut, dan semenjak itu, ia pun langsung menyukai permainan dari Barkley. Pada tahun 1981, Barkley pun lulus dari SMA. Usai lulus dari SMA, Barkley yang sudah menjadi target oleh pelatih Auburn pun kemudian masuk ke Universitas Auburn. Barkley langsung menjadi pemain yang jago di Auburn. Meski undersized, tapi Barkley punya kemampuan rebound, defense, dan atletisme yang bagus. Barkley sering melakukan rebound, lalu membawa bola sendiri dari ujung ke ujung. Badannya yang gendut seakan-akan tidak menjadi penghalang kecepatan dan kelincahannya saat membawa bola. Oh ya, ngomong-ngomong, selama berkuliah di Auburn, Barkley berhasil mencatatkan rataan 9,6 rebounds per game. Ia selalu sukses menjadi pemimpin dalam rebound di 3 tahunnya bersama Auburn. Pada 1984, Barkley terpilih untuk ikut seleksi timnas Amerika. Barkley merupakan pemain yang hebat. Sayangnya, Barkley gagal masuk ke final roster timnas Amerika. Ia saat itu dianggap oleh pelatihnya belum layak untuk masuk ke timnas. Barkley total bermain selama 3 tahun di Universitas Auburn, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 14,1 points, 9,6 rebound, dan 1,7 blocks per game. Ia juga pernah mendapat beberapa penghargaan bergengsi, mulai dari SEC Player of the Year, 3 kali All-SEC, All-SEC Tourney 1984, dan SEC Tourney MVP. Usai kuliah 3 tahun, pada tahun 1984, Barkley pun mengikuti draft NBA. Sebelum acara draft, Philadelphia 76ers sudah mengatakan bahwa mereka akan memilih Barkley di draft nanti. Meski begitu, mereka punya satu permintaan untuk Barkley. Mereka ingin Barkley menurunkan berat badannya menjadi paling tidak hanya sebesar 124 kg. Saat itu, Barkley yang punya berat 136 kg pun kemudian dengan semangat menurunkan berat badannya. Dan akhirnya, beratnya pun menjadi turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sixers. 2 hari sebelum draft, berita buruk datang untuk Barkley.
Saat itu, agen dari Barclays mengatakan bahwa Sixers sedang dalam kondisi cap space yang buruk, sehingga mereka pun tidak bisa memberikan gaji yang besar kepada Barclays. Mendengar hal ini, Barclays pun tidak senang. Ia tidak mau mendapat gaji yang sedikit di NBA, dan akhirnya Barclays pun berniat untuk menaikkan berat badannya agar ia tidak dipilih oleh Sixers. Dalam 2 hari, Barclays melakukan mukbang habis-habisan. Mukbang habis-habisan ini berhasil. Berat badan Barclays bertambah, dari yang semula hanya sebesar 123 kg menjadi 136 kg hanya dalam 2 hari. Mengetahui beratnya bertambah, Barclays pun senang bukan main, karena seperti yang kita tahu, Sixers tidak ingin memilih pemain yang kelebihan berat badan di draft. Sayangnya, keinginan Barclays untuk tidak dipilih oleh Sixers tidaklah terwujud. Pada saat NBA Draft, Sixers tetap memilih Barclays. Mereka tetap memilih Barclays, bahkan meski Barclays memiliki berat badan yang tidak ideal. Di Sixers, Barclays setim dengan 2 pemain legendaris, yaitu Julius Erving dan Moses Malone. Barclays mengaku senang bisa setim dengan 2 pemain legendaris tersebut, terutama dengan Moses Malone. Barclays mengatakan bahwa Moses Malone merupakan pemain yang sangat berjasa di awal karir NBA-nya. Moses banyak memberikan pelajaran berharga tentang NBA dan kehidupan. Barclays bahkan menyebut Moses Malone sebagai ayahnya di NBA. Barclays tampil bagus di musim rookie-nya ini. Saat itu, Barclays yang menghabiskan sebagian besar pertandingannya sebagai starter, berhasil mencetak rataan sebesar 14 poin dan 9 rebound. Dengan catatan sebagus itu, Barclays pun saat itu mendapat penghargaan NBA All-Rookie Team. Selain tampil bagus dan mendapat penghargaan, Barclays dan timnya juga berhasil masuk ke playoff. Barclays tampil semakin bagus di playoff. Saat itu, Barclays yang menjadi six man berhasil mencetakkan double digit dalam poin dan rebound. Tim Sixers yang dibela Barclays sendiri berhasil melaju jauh di playoff. Mereka saat itu berhasil mencapai final wilayah timur, di mana mereka dipertemukan dengan Boston Celtics. Boston Celtics merupakan tim yang kuat. Mereka punya banyak pemain berkualitas, mulai dari Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, dan masih banyak lagi. Sixers sendiri akhirnya kalah dari Boston. Mereka kalah usai dihabisi dengan skor telak 4-1. Usai kalah dari Boston Celtics, Barclays pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 1985-1986. Barclays tampil semakin bagus di musim 85-86 ini. Ia saat itu bahkan berhasil menjadi pemain terbaik di Sixers, menggeser 2 pemain hebat Sixers sebelumnya, yaitu Moses Malone dan Dr. J. Salah satu pertandingan terbaik Barclays di musim keduanya ini adalah pada tanggal 4 April 1986, tepatnya saat Sixers berhadapan dengan Cleveland Cavaliers. Saat itu, Barclays yang bermain selama 43 menit berhasil mencetak triple-double pertamanya, yaitu 27 poin, 22 rebound, dan 10 assist. Tak hanya tampil bagus dengan mencetak triple-double, tim Sixers yang Barclays bela juga berhasil menang pada game ini. Sixers menang telak dengan skor 122-102. Musim 86-87 menjadi musim yang bersejarah bagi Barclays. Pada musim tersebut, Moses Malone pindah ke Washington Bullets, dan akhirnya Barclays pun resmi menjadi kapten dari tim ini. Barclays tampil menggila di musim kapten pertamanya ini. Saat itu, Barclays yang berusia 23 tahun berhasil tampil menggila dalam poin, rebound, dan assist. Barclays sukses menjadi pemain all-around yang bagus. Ia juga sukses menjadi seorang rebounder yang mengerikan. Ia bahkan saat itu memimpin NBA dalam rebound dengan 14,6 rebound per game. Dengan berhasilnya ia memimpin NBA dalam rebound, maka Barclays pun saat itu berhasil menjadi pemain terpendek yang pernah memimpin NBA dalam rebound. Oh ya, selain memimpin NBA dalam rebound, Barclays juga berhasil masuk ke All-Star di musim 86-87 ini. All-Star tahun 87 ini merupakan All-Star pertamanya di NBA. Musim 1987-1988 merupakan musim terbaik Barclays dalam scoring. Pada musim tersebut, Barclays tampil benar-benar luar biasa dalam mencetak angka. Bermain pada 80 pertandingan, Barclays saat itu berhasil mencetak rataan 28,3 poin per game. Itu merupakan rataan poin tertingginya di NBA. Barclays juga total mencetak 7 40-point game di musim tersebut. Itu merupakan salah satu yang terbanyak di liga. Sayangnya, meski tampil luar biasa dalam scoring, tapi Barclays gagal membawa timnya masuk ke playoff. Sixers saat itu hanya mampu meraih 36 kemenangan, membuat mereka tidak lolos ke playoff. Di 2 musim berikutnya, Barclays tetap bermain cantik di Sixers.
Produksi poinnya memang tidak sebaik di musim 87-88. Meski begitu, ia tetap menjadi seorang skorer dan rebounder yang elit. Barkley juga tidak punya perjalanan playoff yang panjang di dua musim tersebut. Pencapaian playoff tertingginya di dua musim tersebut hanyalah sampai pada ronde 2. Pada tanggal 19 April 1990, sebuah peristiwa barbar terjadi pada Charles Barkley. Saat itu, Barkley yang sedang bertanding melawan Pistons terlibat perkelahian dengan Bill Laimbeer. Perkelahian ini sendiri berlangsung dengan cukup kasar. Barkley dan Laimbeer saat itu sampai adu tonjok-tonjokan di lapangan. Untungnya, perkelahian ini tidak sampai mengakibatkan luka serius. Para ofisial di lapangan saat itu berhasil memisahkan mereka berdua sebelum hal yang semakin buruk terjadi. Musim 1990-1991 menjadi salah satu musim bersejarah bagi Barkley. Pada musim tersebut, Barkley yang mencetak 17 poin dan 22 rebound dinobatkan sebagai All-Star Game MVP. All-Star Game MVP ini merupakan All-Star Game MVP pertama dan satu-satunya yang Barkley berhasil dapatkan di NBA. Pada tahun 1992, Barkley terpilih untuk bermain di Timnas Amerika di Olimpiade 1992. Timnas Amerika di Olimpiade 1992 ini merupakan tim terbaik yang pernah ada di dunia. Berbagai pemain Hall of Fame berkumpul di tim tersebut, mulai dari Michael Jordan, Charles Barkley, Clyde Drexler, Scottie Pippen, dan masih banyak lagi. Barkley sendiri tampil sangat cantik di Olimpiade 1992 ini. Saat itu, Barkley yang mencetak rataan 18 poin dan 4 rebound, berhasil menjadi pemain terbaik di Timnas Amerika. Ya, Barkley merupakan pemain terbaik di Amerika saat itu. Penampilannya bahkan lebih baik dari shooter legend NBA, Michael Jordan. Amerika sendiri saat itu berhasil memenangkan seluruh laga yang ada di Olimpik. Dan akhirnya, karena pencapaian tersebut, Amerika pun berhasil meraih emas di Olimpiade 1992. Sebelum musim 92-93 dimulai, Barkley meminta supaya ia di-trade oleh Sixers. Barkley merasa bahwa ia tidak akan bisa juara di Sixers. Ia merasa bahwa Sixers gagal membawakannya pemain-pemain bintang, sehingga akan sangat sulit untuk bisa meraih juara. Sixers sendiri akhirnya mewujudkan permintaan Barkley, dan akhirnya, pada tahun 1992, Barkley pun di-trade ke Phoenix Suns. Barkley langsung tampil garang di Suns. Saat itu, Barkley yang langsung menjadi pemain terbaiknya Suns, berhasil membawa Suns meraih 62 kemenangan. Barkley juga tampil bagus di musim Suns pertamanya ini. Saat itu, Barkley yang mencetak rataan 26 poin dan 12 rebound, berhasil meraih gelar MVP. Usai mendapat MVP, Barkley pun lanjut bermain di playoff. Tidak seperti playoff-playoff sebelumnya, pada tahun 1993 ini, Barkley berhasil melangkah jauh di playoff. Saat itu, Barkley berhasil melewati 3 ronde di playoff 1993, dan akhirnya, Barkley pun mencapai babak final. Di final, Barkley harus berhadapan dengan tim juara bertahan, Chicago Bulls. Phoenix mendapat keuntungan di final ini. Saat itu, mereka berhasil menjadi tuan rumah di 2 game pertama. Meski menjadi tuan rumah, tapi rupanya Barkley dan Phoenix Suns gagal mengamankan kemenangan. Mereka saat itu malah kalah 2-0, membuat harapan fans Suns menjadi semakin kecil. Tidak ingin kalah lagi, Barkley pun bermain serius di Game 3. Game 3 berlangsung dengan sangat-sangat ketat. Pertandingan bahkan harus berlanjut sampai ke babak overtime. Barkley tampil bagus di Game 3 ini. Saat itu, Barkley yang bermain selama 53 menit, berhasil mencetak 24 poin dan 19 rebound. Akhirnya, Suns berhasil memenangkan laga triple overtime ini. Dengan kemenangan ini, skor pun berubah menjadi 2-1. Di 2 game selanjutnya, Suns dan Bulls berhasil saling balas-membalas kemenangan. Dan akhirnya, skor pun menjadi 3-2. Game 6 menjadi laga hidup mati bagi Barkley dan kawan-kawan. Barkley tampil bau di game 6 ini. Saat itu, ia hanya mampu mencatatkan 38% field goal. Itu merupakan catatan yang buruk. Di lain sisi, rivalnya, Michael Jordan, tampil sangat cantik dengan 33 poin, 8 rebound, dan 7 assist. Tandemnya, Scottie Pippen, juga tampil sangat bagus dengan double-double. Akhirnya, Chicago Bulls pun berhasil memenangkan game 6 ini. Dengan kemenangan ini, Chicago Bulls pun resmi menjadi juara, dan Barkley pun harus rela menerima kekalahan. Usai kalah dari Bulls, Barkley pun lanjut bermain di musim 1993-1994. Barkley tetap tampil cantik di musim 93-94.
Produksinya dalam scoring memang menurun, tapi hal itu tertutupi lewat rekor timnya yang bagus. Suns saat itu berhasil meraih 56 kemenangan, membuat mereka kembali masuk ke playoff. Di ronde pertama, Barkley dan kawan-kawan dipertemukan dengan tim asuhan Don Nelson, Golden State Warriors. Barkley tampil amat bagus di serial melawan Warriors ini. Ia bahkan sempat menggila dengan mencetak 56 poin pada game 3. 56 poin yang ia cetak saat itu merupakan pencapaian poin tertingginya selama ia berkarir di NBA. Usai menumbangkan GSW, Barkley pun berhadapan dengan timnya Hakeem Olajuwon, Houston Rockets. Barkley dan timnya memulai serial ini dengan sangat baik. Di 2 game pertama, mereka saat itu sukses menundukkan Houston Rockets. Barkley sendiri tampil cantik di 2 game tersebut. Ia saat itu berhasil mencetak 21 poin di game pertama dan 34 poin di game kedua. Di 3 game selanjutnya, Rockets yang dipimpin oleh Olajuwon berhasil membalas kemenangan. Mereka saat itu berhasil memenangkan 3 pertandingan secara beruntun, membuat kedudukan menjadi 3-2. Di game 6, Barkley yang mencetak 18 poin dan 15 rebound berhasil membawa Suns meraih kemenangan, dan skor pun menjadi imbang 3-3. Game 7 menjadi game penentu dari kedua tim ini. Barkley sebenarnya tampil bagus di game 7 ini. Sayangnya, Olajuwon tampil lebih bagus. Olajuwon saat itu berhasil mencetak 37 poin dan 17 rebound. Dan akhirnya, dengan performa sebagus itu, Olajuwon pun berhasil membawa Rockets menang, dan Suns pun tersingkir dari playoff. Usai kalah dari Rockets, Barkley masih bermain 2 musim lagi dengan Suns. Barkley tetap tampil produktif di 2 musim Suns terakhirnya ini. Ia tetap tampil garang, baik itu dalam poin maupun rebound. Pada Juli 1996, Barkley kembali membela timnas Amerika di Olimpiade. Barkley tampil sangat baik di Olimpiade 1996 ini. Saat itu, Barkley kembali berhasil menjadi pemain terbaik Amerika, usai mencatatkan 12,4 poin dengan 81% field goal. Barkley dan timnas sendiri saat itu kembali berhasil meraih medali emas. Mereka mendapat medali ini usai mengalahkan Serbia dan Montenegro di final dengan skor 95-69. Usai mendapat emas, pada 19 Agustus 1996, Barkley pun di-trade ke Houston Rockets. Barkley sendiri memang sudah tidak mau lagi berada di Suns. Ia berkata bahwa ia ingin pindah ke tim contender, dan akhirnya Suns pun mengirimnya ke Rockets. Di Rockets, ia setim dengan 2 pemain bintang yang lain, yaitu Hakeem Olajuwon dan Clyde Drexler. Barkley tampil dengan bagus di Rockets. Saat itu, Barkley yang merupakan pemain terbaik kedua di Rockets, berhasil mencetak rataan sekitar 19 poin dan 13 rebound. Salah satu pertandingan terbaik Barkley di musim 96-97 ini adalah pada pertandingan tanggal 2 November 1996, tepatnya saat Rockets berhadapan dengan Phoenix Suns. Saat itu, Barkley yang bermain selama 45 menit berhasil mencetak career high 33 rebound. 33 rebound yang Barkley cetak saat itu merupakan rebound terbanyak ketiga yang berhasil dicetak oleh seorang pemain Houston Rockets di NBA. Oh ya, ngomong-ngomong, selain tampil bagus, Barkley dan kawan-kawan juga punya perjalanan yang bagus di playoff. Saat itu, Rockets berhasil mencapai final wilayah barat, di mana mereka dipertemukan dengan timnya Karl Malone dan John Stockton, Utah Jazz. Barkley tampil agak underperform di serial tersebut. Ia memang tetap mencetak rataan double digit. Meski begitu, rataannya lebih buruk daripada rataannya di musim reguler. Barkley dan kawan-kawan sendiri kalah di serial melawan Jazz ini. Mereka kalah usai ditundukkan oleh Jazz dengan skor 4-2. Musim 96-97 rupanya merupakan musim All-Star terakhir dari Barkley. Pada 3 musim berikutnya, Barkley mulai diranda badai cedera. Cedera-cedera ini mengurangi skill dalam bermain basket. Ia juga harus absen pada puluhan pertandingan akibat cedera ini. Pertandingan tanggal 19 April 2000 menjadi pertandingan terakhir Barkley di NBA. Barkley hanya bermain selama 6 menit di game terakhirnya tersebut. Selama waktu yang singkat tersebut, Barkley berhasil mencetak 1 buah rebound dan 2 poin. Usai game tersebut, Barkley pun resmi pensiun dari basket profesional. Barkley total bermain selama 16 tahun di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 22,1 points, 11,7 rebound, dan 3,9 assist per game. Barkley juga pernah meraih banyak penghargaan, mulai dari 11 kali All-Star, 11 kali All-NBA Team, 1 kali All-Star Game MVP, 1 kali Rebound Champ, 1 kali All-Rookie Team, dan 1 kali MVP. Oh ya,
Barkley juga berhasil membuat NBA membuat aturan khusus. Sepanjang karirnya, Barkley sering melakukan gerakan dribble membelakangi lawan dengan pantat. Barkley memiliki pantat yang besar dan lebar, sehingga ia dapat mendorong lawannya dengan pantatnya. Melihat Barkley sering melakukan hal ini, pada tahun 1999, NBA pun membuat Charles Barkley Rule. Aturan ini berbunyi seperti ini. Seorang pemain offense yang berada di posisi depan garis free throw tidak boleh melakukan gerakan membacking dengan pantat selama lebih dari 5 detik. Jika mereka melakukan gerakan backing pantat ini selama lebih dari 5 detik, maka bola akan menjadi milik lawan. Usai pensiun dari basket profesional, Charles Barkley pun menjadi analis olahraga basket. Ia sering membahas tentang pemain-pemain NBA serta permainan yang ada. Ia juga sering menjadi pembawa acara di acara-acara basket dan pertandingan NBA. Pada tahun 2002, sebuah momen lucu datang dari Barkley. Saat itu Barkley taruhan kepada rekannya bahwa ia akan mencium pantat keledai jikalau Yao Ming berhasil mencetak lebih dari 19 poin di musim rukinya. Dan rupanya, Yao Ming berhasil mencetak lebih dari 19 poin dan Barkley pun kalah taruhan. Akhirnya, karena kalah, Barkley pun saat itu mau tidak mau harus menepati janjinya dan mencium pantat keledai. Momen ini merupakan momen yang lucu. Momen ini juga saat itu disiarkan langsung di acara televisi. Pada tahun 2006, Barkley masuk ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Saat itu, Charles Barkley dan beberapa tokoh basket legendaris seperti Dominique Wilkins dan Joe Dumars menghadiri acara Naismith Hall of Fame. Pada tahun 2009, sebuah berita mengejutkan datang dari Charles Barkley. Saat itu, Barkley masuk penjara usai terbukti berada dalam pengaruh alkohol saat berkendara. Barkley sendiri tidak banyak protes usai mendapat hukuman ini. Ia mengaku bahwa dirinya bersalah dan menjalani hukuman penjaranya dengan lapang dada. Usai keluar dari penjara, Barkley masih lanjut bekerja sebagai analis. Pada tahun 2011, Barkley juga bekerja menjadi analis untuk NCAA. Barkley saat itu membawakan pertandingan basket NCAA pria, khususnya saat gelaran Final Four. Saat ini, Barkley masih bekerja sebagai analis. Ia kini menjadi analis di program TV NBA, yaitu Inside the NBA. Barkley merupakan seorang pribadi yang frontal. Ia berani menyuarakan berbagai pendapat-pendapatnya di publik, bahkan meski pendapat itu terkadang ditentang oleh orang-orang. Pada tahun 2021, Barkley masuk ke dalam daftar NBA 75th Anniversary Team. Ia saat itu terpilih menjadi salah satu dari 75 pemain terhebat di sepanjang sejarah NBA. Baiklah, itulah tadi biografi dari rebound champ terpendek di NBA, Charles Barkley. Barkley merupakan seorang pribadi yang unik. Ia memiliki tubuh yang besar, berat, gesit, lucu, serta frontal. Barkley merupakan salah satu tokoh terunik yang pernah ada di sepanjang sejarah NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.